Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahil Hadian Pratomo sebagai moderator dari kelompok IO Payment yang beranggotakan ada Farhan Yazid Raditya, Maulana Asidik, Adam Hidayat, Radita Wisnuwardana, dan Abdul Rohim. Sebelum memulai presentasi, kami ingin mempersembahkan jargon dari kelompok kami. Garaga, Patah. Jitek, Pasti bisa. Setelah ini akan dipaparkan materi oleh rekan-rekan dari kelompok kami. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim dengan NIM 101. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang abstraknya terlebih dahulu. Saat ini pembayaran hanya dapat dilakukan dengan uang. Kita tidak dapat hanya bertukar barang seperti zaman dulu. Pembayaran akan dilakukan apabila terjadi suatu transaksi antara pedagang dengan pembeli. Proses yang akan terjadi yaitu pembeli mendapat barang yang diinginkan dari pedagang, lalu pembeli akan menukarnya dengan uang kepada pedagang. Namun, semakin berkembangnya zaman, hingga saat ini banyak orang yang terkadang tidak ingin membawa uang tunai. Mereka sering lupa menyiapkan uang tunai dikarenakan tempat untuk menarik uang tunai dari ATM tidak selalu berada di jangkauan yang dekat dari salah seorang yang ingin menarik uang tunai tersebut. Saat ini, sudah ada yang mengembangkan metode pembayaran yang bernama e-money. E-money atau electronic money ini merupakan metode pembayaran yang penggunanya tidak perlu menggunakan uang tunai. Pada tahun 2014, Bank Indonesia telah merancang Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT, tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Tetapi hingga saat ini, penggunaan layanan sistem pembayaran transaksi non-tunai masih kalah dibandingkan jumlah transaksi yang tunai. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masuk ke dalam kategori tingkatan inception, yang berarti Indonesia baru menerapkan sistem pembayaran cashless dan masih sangat didominasi oleh sistem pembayaran cash atau tunai. Jika dibandingkan dengan sistem pembayaran non-tunai lainnya seperti kartu ATM atau debit, jumlah peredaran maupun jumlah dan nilai transaksi uang elektronik masih di bawah kartu ATM atau debit. Oleh sebab itu, kami mengusulkan aplikasi berbasis Android yang bernama In-One Payment atau dapat disingkat menjadi IO Payment. Aplikasi yang kami rancang ini berguna untuk mempermudah para pengguna dalam melakukan transaksi tanpa memerlukan uang tunai. Jadi pengguna tidak perlu kesulitan untuk selalu menyediakan uang tunai. Tujuan kami merancang aplikasi ini karena menurut kami apabila semakin banyak pilihan dalam pembayaran uang non tunai, maka akan semakin luas pula mindset dari masyarakat untuk meninggalkan budaya membayar dengan tunai. Lalu ada latar belakangnya sendiri, dikarenakan kesulitan yang kami rasakan sebagai mahasiswa dalam pembayaran UKT atau apapun yang berkaitan dengan perkuliahan, karena pembayaran yang diberikan hanya dengan satu cara, yaitu melalui Bank BNI, walaupun bisa lewat teller ataupun ATM. Tapi terkadang harus mengantri dahulu sebelum bisa membayar, ataupun jika lewat ATM, terkadang struk pembayaran tidak keluar dari mesinnya. Jadi harapan kami dalam membuat aplikasi ini, dengan adanya payment ini, pembayaran apapun akan lebih mudah, terutama pembayaran untuk di bidang pendidikannya. Selanjutnya saya silakan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Abdul Rohim. Selanjutnya akan dijelaskan tentang keunggulan dari aplikasi yang kami rancang. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hidayat, NIM 080, akan menjelaskan tentang keunggulan dari IO Payment. Adapun keunggulannya itu pertama ada hemat waktu dalam bertransaksi, lalu dua, keamanan data dan privasi terjamin, insya Allah. Lalu ada fitur-fitur yang diberikan itu lebih lengkap dari pesaingnya, lalu ada aplikasinya yang user friendly, lalu bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, dan top up-nya mudah, bisa di mana saja, dan hemat biaya transaksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adam Hidayat. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menjelaskan manfaat dari aplikasi yang dibuat. Silakan.
Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah manfaat aplikasi IO Payment. Satu, memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran, sehingga Anda tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai untuk membayar. Dua, Anda tidak perlu menerima uang kembalian yang berwujud barang seperti halnya permen. Karena dengan IO Payment, pihak merchant hanya perlu melakukan clearing langsung melalui jaringan komputer. Tiga, sangat aplikatif karena bisa digunakan untuk berbagai transaksi massal bernilai kecil dengan frekuensi tinggi. Misalnya biaya tol, biaya tiket transportasi, parkir, fast food, dan lainnya. Dan sekian. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih kepada Farhan Yazid. Selanjutnya kita akan memaparkan materi terakhir, yaitu tujuan dari aplikasi ini. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada tujuan in-out payment. Yang pertama, menciptakan payment method yang modern, tidak ribet dan mudah digunakan. Yang kedua, menjadi satu-satunya payment method dengan fitur terlengkap. Tiga, menjadi payment method yang bisa digunakan di segala kondisi, dimanapun dan kapanpun. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Maulana Siddiq. Selanjutnya kita akan memperlihatkan layout dari aplikasi yang kita buat. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradipta Wisnuwardana dengan NIM 092 akan menjelaskan tentang layout yang kami buat untuk aplikasi IO Payment. Di sini ada layout welcome. Kami menggunakan constraint layout untuk layout dari welcome-nya. Nah, di dalam constraint layout itu kami menggunakan linear layout. Yang pertama, linear layout orientation vertikal. Itu untuk memuat image yang berada di atas sini dengan menggunakan image view. Dan setelah itu kami menggunakan linear layout lagi untuk membuat logo IO dan teks IO payment dengan menggunakan linear layout orientation horizontal. Jadi seperti ini. Dan kita membuat text view untuk greeting text. Kita menggunakan ini greeting text-nya. Kita menggunakan padding topnya 20 dp, padding right 5 dp, padding left-nya 15, dan text alignment itu center. Dan untuk di bawah greeting text-nya ada button. Nah, button ini nanti untuk memuat intent, sehingga pada saat dipencet akan berpindah ke layout selanjutnya. Untuk layout selanjutnya ada home. Nah, ini desainnya seperti ini. Kodenya kita memakai constraint layout lagi. Dan juga ini ada linear layout untuk navbar. Jadi kita menggunakan dependensi Android material dari Google. Yes. Kodenya seperti ini. Saya menyeting tinggi layoutnya 80 dp. Dan menunya ada home. Ini history. Yang tengah ini pay. Yang kanannya wallet, dan yang terakhir profile. Setelah linear layout untuk navigation bar, kita ada linear layout untuk konten topnya. Saya kasih nama top card. Untuk layout panjangnya kita mengikuti layarnya. Untuk tingginya kita set ke 350 dp. Dengan gravity, center, dan orientasinya vertikal. Menggunakan background
dari Drawable BG Home. Ini saya bikin sendiri untuk shape-nya warna ungu ya, dan ada rounded-nya sedikit ya. Untuk isinya kita menggunakan linear layout lagi dengan orientasi vertikal. Dan kita isi text view welcome untuk greetingnya, dan ada text view balance. Terus ada linear layout lagi untuk RP, jumlah uang, dan logo top up. Setelah itu kita menggunakan linear layout lagi, tetapi masih pada top card. Tipe orientasinya horizontal. Ini untuk image button send dan scan. Sini saya menggunakan background itu Android color transparent. Setelah top card selesai, kita membuat constant layout lagi untuk menunya. Nah, mengapa saya menggunakan constant layout di dalam constant layout? Itu karena saya butuh si constant layout ini di atasnya item yang lain. Seperti ini kan dia di atasnya top card. Jadi seperti itu saja sih. Dan di sini saya menggunakan grid layout karena ini kan item ya. Biar tersusun rapi seperti tabel, kita menggunakan grid layout. Saya menggunakan kolom count-nya ada 3 ke kanan, dan row count 2 ke bawah. Dan di dalam grid layout ini saya menggunakan card view dengan konfigurasi layout width-nya 100 dp, layout height 100 dp, dan corner radius-nya 10 dp. Dengan elevation 1 dp. Elevation itu shadow. Di dalam card view, saya menggunakan linear route lagi untuk gambar dan teks. Di sini untuk yang pertama ada IO pulsa dan data. Untuk yang kedua ada IO bill untuk pembayaran. Yang ketiga ada IO pendidikan. Dan yang keempat ada IO water. Yang kelima ada IO listrik. Yang terakhir ada see more untuk melihat menu yang lain. Dari saya sekian dulu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pradipta Wisnu. Sekian presentasi dari kelompok IO Payment. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.